Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Salmanur Hidayah, NIM 4411418046. Di sini saya akan mempraktikumkan bab tentang efektor pada subbab refleks patella. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah alat tulis dan centong sayur. Cara kerja: pertama-tama, probandus duduk dengan kaki bagian bawah yang menggantung. Selanjutnya, centong sayur kita pukulkan pada tendon patella agar memberikan stimulus, dan probandus nanti akan memberikan respon. Lalu kita amati respon dari probandus itu dan catat hasilnya. Pada percobaan ini menghasilkan respon berupa gerak refleks, yaitu kaki bergoyang seperti menendang. Pada percobaan refleks patella yang dilakukan dengan memukul tendon patella menggunakan centong sayur, menghasilkan respon berupa gerak refleks pada kaki yang merupakan refleks stretch. Hal itu disebabkan karena adanya kerja dari musculus quadriceps femoris yang menyampaikan impuls sensoris ke chorda spinalis dan menghasilkan impuls berupa kontraksi otot. Perkenalkan, nama saya Retno Molandari dari Biologi Rombel 2 2018. NIM 4411418037. Pada kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai refleks pupil. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan adalah alat tulis, satu, yang kedua adalah penggaris, dan yang terakhir adalah center. Baik, kita lanjut ke langkah kerja. Yang pertama, pastikan probandus duduk dengan tenang dan wajah menghadap ke depan dan pandangan lurus. Lalu praktikan bisa duduk di depan ataupun berdiri di depan probandus. Setelah itu kita melakukan pengukuran pupil dan melihat iris dari probandus. Perhatikan keadaan iris dan ukuran pupil dari probandus. Setelah itu kita menggambar dan memperkirakan ukuran pupilnya dalam satuan milimeter dan mendeskripsikan keadaan iris. Kita dapat mengukur bagian pupilnya menggunakan penggaris. Kita perkirakan saja. Setelah itu kita ambil lampu senter kecil dan posisikan kira-kira 5 cm di atas dahi probandus. Hidupkan lampu senter. Lalu pastikan mata probandus tetap terbuka dan mengarah ke depan. Gerakan lampu senter tersebut perlahan-lahan hingga posisi lampu tepat di depan bola mata probandus pada jarak 25-30 cm. Perhatikan pada pupil mata probandus ketika lampu dekat dengan pupil mata dan ketika sekarang menjauh dari pupil mata probandus. Seperti yang kita ketahui, pupil merupakan bagian mata yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Pupil mata dapat mengecil dan membesar sesuai dengan stimulus yang diperolehnya. Apa sih stimulus itu? Nah, stimulus merupakan rangsangan dari luar yang apabila diteruskan ke sistem saraf pusat, maka akan menimbulkan suatu reaksi atau sebuah tanggapan. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, ukuran pupil probandus sebelum dilakukan perlakuan adalah 4 mm. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan cara menyenter mata probandus dan melihat perubahan pada pupilnya. Pada pengamatan ini, hasil yang didapatkan adalah pupilnya mengecil pada saat terkena cahaya.
Pada saat pupil dari probandus tidak terkena cahaya, otot-otot pada iris akan berkontraksi sehingga lubang pupil akan membesar. Sedangkan ketika terkena cahaya, otot-otot iris akan berelaksasi sehingga pupil mengecil. Pada praktikum ini, kita menggerakkan senter ke arah mata probandus mulai dari jarak 25 cm sampai jarak 5 cm. Nah, hasilnya semakin dekat cahaya lampu senter ke mata probandus, maka pupil akan semakin mengecil. Sedangkan semakin jauh lampu senter dari mata probandus, maka pupil akan semakin membesar. Nah, pupil dapat mengecil dan membesar tergantung intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Semakin kecil intensitas cahaya yang masuk ke mata, maka akan semakin besar ukuran pupil. Sedangkan semakin banyak intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata, maka semakin kecil ukuran pupil tersebut. Hal ini dapat terjadi karena cahaya merupakan salah satu stimulus atau rangsangan yang dapat menimbulkan perubahan impuls. Nah, gerak refleks ini disebut dengan refleks monosinaps, yaitu gerak refleks yang hanya melewati lengkung saraf dengan satu sinaps. Saraf yang bekerja pada refleks sinar cahaya dan pupil adalah saraf parasimpatis. Nah, gerakan menyempitnya dan melebarnya pupil ini merupakan salah satu contoh refleks otak. Pengaturan diameter pupil ini bekerja dengan dua cara. Yang pertama, rangsangan syaraf parasimpatis merangsang otot sfinkter pupil sehingga memperkecil syaraf pupil atau disebut dengan miosis. Yang kedua, rangsangan syaraf simpatis merangsang serabut radial iris dan menimbulkan dilatasi atau pembesaran pupil, biasa disebut dengan midriosis. Nama saya Kisah Rahmadita dengan NIM 44114170005. Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan melakukan percobaan refleks bersin. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui refleks yang dikendalikan oleh otak dan yang dikendalikan oleh spinalis. Nah, ini adalah percobaan dari bersin. Kita menyediakan 4 bahan untuk bisa dilakukan pada percobaan bersin. Pertama ada parfumnya beda-beda dan bedak juga. Nah, nanti probandus akan diberikan ini dan bagaimana refleksnya nanti kita lihat. Yang pertama, ini adalah langkah kerjanya. Yang pertama adalah probandus ditutup matanya, lalu kita akan rangsang dengan refleks parfum. Oke. Itu tidak ada tidak ada refleks bersin apapun. Oke, ini tidak menyengat. Lalu yang kedua ini adalah menggunakan bedak. Tidak juga ya. Dan yang ketiga ini pakai parfum yang ini. Ya, ada efek sedikit tapi tidak bersin ya. Lalu yang ketiga ini. Jadi pembahasannya dari percobaan refleks bersin ini adalah bisa diketahui bahwa efektor merupakan penghasil rangsangan, di mana rangsangan tersebut bisa terjadi sesuai dengan jenis rangsangan itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, dari hasil percobaan ini, pengamatan tadi bahwa dari parfum dan bedak, efek rangsangannya atau efektor dari hidung tidak bisa merangsang lebih untuk mendapatkan bersin itu sendiri begitu. Jadi mungkin percobaannya harus lebih menggunakan bahan-bahan yang memang merangsang efektor menghasilkan rangsangan. Sekian, terima kasih.